Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pengantar teknologi informasi. Pada hari ini kami akan memberikan presentasi tentang makalah yang kami pilih, yaitu tentang e-commerce Indonesia. Saya Yosi Sazaki dan rekan kami Nodi Anton Soehartono. Kita mulai presentasinya. Pertama kita lakukan dulu abstrak, penjelasan tentang abstrak. Masyarakat Indonesia khususnya yang berada di daerah perkotaan sangat tidak terpisahkan dari internet karena hampir segala aktivitas selalu melibatkan internet dan teknologi informasi. Jadi tak heran juga internet ini menjadi bagian pokok bagi sebagian kalangan, terutama bagi mereka yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis atau e-commerce. E-commerce didefinisikan sebagai sebuah proses pembelian, penjualan, mentransfer ataupun bertukar produk, jasa ataupun informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Dengan aktivitas bisnis secara e-commerce, maka perusahaan dapat memperluas aktivitas dan menjangkau konsumen dengan lebih mudah. Juga proses transaksi yang selama ini sifatnya konvensional menjadi lebih modern dengan tersedianya transaksi online. Masyarakat kolektif, misalkan di negara-negara Asia seperti India dan Indonesia, lebih bergantung pada interaksi sosial daripada mereka yang hidup dalam masyarakat yang berorientasi individualistis. Jika menghubungkan karakteristik masyarakat Indonesia dengan jenis-jenis interaksi bisnis, kurang lebih variasi bisnis e-commerce Indonesia bisa dibagi menjadi beberapa macam, antara lain listing, shopping mall, marketplace, toko online di media sosial, dan crowdsourcing ataupun crowdfunding. Artikel ini bertujuan untuk membahas lebih dalam tentang jenis-jenis e-commerce serta pengembangan teori sistem informasi yang mendasarinya. Kata kuncinya adalah e-commerce, sistem informasi manajemen, pemanfaatan sistem informasi, dan nilai teknologi informasi. Bab pertama adalah bab pendahuluan ataupun introduction. Internet ataupun World Wide Web atau WWW telah secara dramatis mempengaruhi perilaku bisnis. Pasar, industri, dan bisnis sedang berubah memenuhi tuntutan ekonomi dan teknologi. Teknologi informasi ataupun IT sekarang dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas bisnis dan pasar. Di zaman sekarang, internet menjadi mekanisme komunikasi yang kuat dan bisa memfasilitasi penyempurnaan dan pengolahan transaksi bisnis. Hal ini telah menyebabkan perubahan substansial dalam industri. Pemanfaatan internet dalam dunia bisnis lebih dikenal dengan istilah electronic commerce ataupun definisi electronic commerce ini menurut Loudon dan Loudon tahun 2009 adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce berguna untuk mengurangi biaya administrasi dan siklus proses bisnis dan meningkatkan hubungan dengan kedua mitra bisnis dan pelanggan. Lebih lanjut, e-commerce berarti transaksi paperless di mana inovasi seperti pertukaran data elektronik, surat elektronik, papan buletin elektronik maupun transfer data elektronik dan teknologi berbasis jaringan lainnya diterapkan berdasarkan jaringan. Umumnya, e-commerce adalah strategi komersial baru yang mengarah pada peningkatan kualitas produk dan layanan dan perbaikan di tingkat layanan penyediaan. Sementara link persyaratan organisasi, pemasok, dan konsumen itu ke arah mengurangi biaya. Menurut Shaw tahun 2012. E-commerce adalah pendekatan baru dalam dunia bisnis secara elektronik dan menggunakan jaringan dan internet. Dengan cara ini, proses jual beli ataupun pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui komputer melakukan komunikasi dan jaringan termasuk internet. Turban et al. Tahun 2006. Dalam perkembangannya, e-commerce berkembang menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama adalah e-commerce business to business atau kita singkat B2B. B2B merupakan jenis bisnis yang identik dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama adalah antara pelaku bisnis dengan antara yang satu dengan yang lainnya memiliki kepentingan bisnis yang saling berhubungan dan saling bergantung. Yang kedua, adanya suatu proses bisnis dalam suatu sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, adanya ikatan bisnis yang jelas antara pihak yang satu dengan lainnya dengan masa kontrak kerja waktu tertentu. Yang keempat, B2B pada umumnya dilakukan oleh kalangan industri yang menyediakan barang dan jasa dalam skala besar untuk mencukupi kebutuhan perusahaan. Yang kelima, pelaku B2B bekerja secara profesional dan menggunakan promosi melalui website perusahaan atau online, kemudian presentasi melalui pameran, serta presentasi dengan menggunakan penawaran langsung atau supply chain management. Implementasi dalam produk B2B dalam bidang jasa antara lain adalah website e-commerce dengan bank sebagai penyedia layanan kartu kredit.
Sedangkan dalam bidang lainnya, interaksi antar perusahaan makanan atau catering dalam penyediaan kebutuhan makanan untuk karyawan atau dalam suatu perusahaan. Dalam bidang e-commerce yang memanfaatkan internet, dapat dijumpai berbagai macam website yang berbentuk B2B ini. Contohnya adalah www.ralali.com dan www.indotrading.com. Dua website ini menjadi perantara dan penghubung dengan platform yang diciptakan sehingga dapat menjembatani antara seller dan buyers. Yang kedua adalah e-commerce business to customer atau B2C. Jenis bisnis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah direct business. Adanya interaksi pelaku antara produsen, supplier, distributor dengan konsumen ataupun pelanggan secara langsung. Yang kedua, tidak adanya kontrak dalam waktu tertentu antara kedua pihak. Pada dasarnya, B2C ini bersifat fleksibel dengan masa transaksi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pada jenis ini, perlu adanya suatu manajemen database yang bagus oleh seller agar buyer melakukan suatu repeat order. Database buyer seperti nomor handphone dan alamat email menjadi sangat penting untuk melakukan follow-up. Website penyedia layanan seperti ini juga cukup relevan. Contohnya adalah www.tokopedia.com dan www.bukalapak.com yang juga bersifat sebagai marketplace penghubung antara buyer dan seller. Yang ketiga, e-commerce consumer to business atau C2B. Jenis bisnis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kebutuhan atas permintaan khusus dari konsumen terhadap produsen. Dan yang kedua, jenis bisnis ini didominasi oleh bisnis dalam bidang jasa. Contohnya, freelancer penyedia layanan teknologi digital mendominasi untuk jenis bisnis C2B ini adalah www.sribulencer.co.id dan www.projects.co.id. Yang keempat adalah business to administration atau B2A. Mengacu pada transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik ataupun badan pemerintah, banyak badan pemerintah bergantung pada layanan elektronik ataupun produk dengan satu atau cara lain, terutama dalam hal dokumen hukum, register, jaminan sosial, fiskal, dan pekerjaan. Bisnis dapat masuk ini secara elektronik. Layanan B2A berkembang pesat dalam beberapa tahun ini karena investasinya telah dilakukan dalam kapabilitas e-government. Yang terakhir, yang kelima, konsumen to administrasi atau C2A. Mengacu pada layanan online antara konsumen, individu publik ataupun badan pemerintah, pemerintah jarang sekali membeli barang atau produk dari warga negara, tetapi individu sering menggunakan elektronik di bidang ini. Yang pertama, misalkan contohnya adalah bidang pendidikan, dalam rangka menyebarkan informasi, pembelajaran jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian dalam bidang jaminan sosial, mendistribusikan informasi dan melakukan pembayaran. Dalam bidang pajak, misalkan contohnya adalah melakukan pembayaran pajak dan pengajuan pengembalian pajak. Yang keempat, misalkan dalam bidang kesehatan adalah membuat janji temu, pembayaran layanan kesehatan, informasi tentang penyakit tertentu, dan lain-lain. Bab yang kedua adalah metode penelitian yang dilakukan dalam menulis makalah ini atau research methodnya adalah tulisan ini dikhususkan sebagai pembahasan konseptual, di mana penulis mengkaji teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai penelitian sebelumnya. Setelah itu, kumpulan teori akan dibuat suatu formulasi konsep baru, di mana e-commerce akan dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang berbeda-beda sesuai dengan teori-teori bisnis dan sistem informasi. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik pengajian secara empiris, deskriptif, maupun konseptual. Yang ketiga, bab ketiga, kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan atau research dan analisis. E-commerce didefinisikan sebagai sebuah proses pembelian, penjualan, transfer, ataupun bertukar jasa, bertukar produk dan jasa ataupun informasi melalui jaringan komputer melalui internet menurut Onsinet et al. 2010. Dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan memanfaatkan jaringan sosial melalui internet, strategi bisnis dapat berhasil dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan meningkatnya pelanggan, kesadaran merek, dan pendapatan. Keputusan pembelian pelanggan itu dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan keyakinan. Persepsi dipantulkan bagaimana pelanggan itu memilih, mengatur, menginterpretasikan informasi untuk membentuk pengetahuan, ya, motivasi tercermin dari keinginan pelanggan juga untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Menurut Hoffman dan Fudor, tahun 2010, e-commerce dapat berjalan baik apabila dijalankan melalui prinsip 4C, yaitu connection atau koneksi, creation atau penciptaan, consumption atau konsumsi, dan kontrol atau pengendalian.
Prinsip-prinsip ini dapat memotivasi konsumen yang mengarah pada return of investment atau ROI perusahaan yang diukur dengan partisipasi aktif seperti feedback ataupun review konsumen dan share ataupun merekomendasikan kepada pengguna lain. Telah disebutkan di atas bahwa internet saat ini memungkinkan kita untuk melakukan pemasaran apapun dengan bantuan internet. Oleh karena itu, dunia mengakui konsep baru aktivitas bisnis, yaitu dengan cara online. Salah satu keuntungan dalam menggunakan sumber internet untuk berhubungan dengan pelanggan adalah pengiriman data yang cepat dan informasi antara orang yang terlibat. Menurut Kozinet L 2010. Pertumbuhan belanja online juga telah mempengaruhi struktur industri. E-commerce telah merevolusi cara bertransaksi berbagai bisnis, seperti toko buku dan agen perjalanan. Umumnya, perusahaan besar dapat menggunakan skala ekonomi dan menawarkan harga yang jauh lebih rendah. Individu ataupun pelaku bisnis yang terlibat dalam e-commerce, baik itu pembeli maupun penjual, mengandalkan teknologi berbasis internet untuk melaksanakan transaksi mereka. E-commerce memiliki kemampuan untuk memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Kekuatan e-commerce memungkinkan hambatan-hambatan geofisika itu menghilang. Menurut Bloom et al. Tahun 2015. Kim et al. 2011 berpendapat bahwa konteks budaya membentuk penggunaan teknologi komunikasi dan pola penggunaan situs jaringan sosial. Mereka berpendapat bahwa afinitas media bisa jadi berbeda di negara-negara yang berbeda, sesuai dengan karakteristik budaya negara masing-masing. Masyarakat kolektif misalkan seperti negara Asia seperti India dan Indonesia lebih bergantung pada interaksi sosial daripada mereka yang hidup dalam masyarakat yang berorientasi individualistis. Menurut Hofstede tahun 2001. Namun, selain beberapa perbedaan, motif yang mendasari dasar untuk menggunakan internet, mencari teman, mencari dukungan sosial ataupun hiburan, informasi dan kenyamanan, bisa menjadi mirip antara satu negara-negara lainnya dengan budaya yang berbeda. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman kami, Pak Nodi. Silakan Pak Nodi untuk melanjutkan presentasinya. Baik, Pak Yosi, terima kasih. Saya akan melanjutkan artikel ini. Jadi, jika menghubungkan karakteristik masyarakat Indonesia dengan jenis-jenis interaksi bisnis, kurang lebih variasi bisnis e-commerce di Indonesia bisa diklasifikasikan seperti pada tabel 1 di bawah ini. Nah, klasifikasi bisnis e-commerce di Indonesia. Nomor 1, jenis websitenya atau e-commerce-nya itu adalah listing atau iklan baris. Penjelasannya adalah berfungsi sebagai sebuah platform yang mana para individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kuantitas kecil. Contohnya yang ada di Indonesia adalah OLX dan berniaga.com. Nomor 2, online marketplace. Ini adalah model bisnis di mana website yang tidak bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangannya saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Nah, contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, JD.id, dan banyak lainnya. Nomor 3 adalah shopping mall. Model bisnis ini mirip dengan marketplace, tapi penjual yang bisa berjualan di sana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang sangat ketat. Nah, contohnya itu adalah blibli.com, jalora.com, akulaku, dan lain-lain. Nomor 4 adalah toko online. Nah, model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko online dengan alamat website, domain sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli. Nah, contohnya itu adalah lazada.com, bineka.com, dan akulaku. Nomor 5 adalah toko online di media sosial. Nah, untuk ini banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mempromosikan barang dagangan mereka. Nah, contohnya itu adalah siapapun yang berjualan dengan media sosial. Nah, yang nomor 6, jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding. Nah, website dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang dengan skill yang sama atau untuk penggalangan dana secara online. Nah, ini contohnya seperti kitabisa.com maupun wujudkan.com.
Nah, e-commerce memungkinkan untuk meningkatkan keseluruhan nilai bisnis perusahaan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memahami ciri-ciri dan jenis-jenis bisnis e-commerce yang berbeda-beda. Namun, biaya kesempatan bisa terjadi jika strategi lokal tidak cocok untuk pasar baru. Perusahaan bisa kehilangan pelanggan potensial mereka. Ada juga beberapa bisnis online yang menggunakan beberapa model bisnis di atas pada saat bersamaan. Nah, contohnya jenis-jenis bisnis yang memiliki toko-toko online B2C mereka sendiri serta marketplace yang memverifikasi penjualnya terlebih dahulu, menurut Lukman di tahun 2014. Nah, membandingkan situs e-commerce satu dengan yang lainnya hanya dapat dilakukan apabila mereka memiliki model bisnis yang serupa. Semaraknya bisnis e-commerce karena memiliki beberapa kelebihan seperti satu, bisnis e-commerce memberikan penjual jangkauan global, tidak ada sekat geografi. Nomor dua, perdagangan elektronik ini secara substansial menurunkan biaya transaksi. Ini menghilangkan biaya sewa toko, biaya gaji karyawan yang sedikit. Nah, nomor tiga, bagi pelanggan menurunkan rentang waktu distribusi membuat harga jauh lebih murah dan bila ada permasalahan dapat langsung berhubung dengan penjual atau distributor. Nomor 4, pelanggan dapat berbelanja kapan dan dimanapun 24 jam non-stop. Nah, namun e-commerce juga memiliki kekurangan, antara lainnya nomor 1, investasi awal yang cukup tinggi untuk memulai bisnis e-commerce ini. Pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak, biaya pelatihan karyawan, biaya pemeliharaan kanal e-commerce. Nah, nomor 2, resiko gagal yang cukup tinggi. Beberapa e-commerce yang ada sekarang merupakan hasil persaingan tajam bisnis ini sehingga yang tidak kuat akan tutup dengan sendirinya. Nomor 3, e-commerce tidak berasa unsur humanismenya. Untuk beberapa bisnis seperti desain interior atau bisnis perhiasan akan kurang personal approach dari penjual kepada pembeli. Nomor 4, risiko kehilangan dan produk yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan. Nah, yang untuk bab 4 adalah kesimpulan atau or conclusion. Nah, dalam kemajuan teknologi komputer dan teknologi informasi seperti sekarang ini, bisnis menggunakan e-commerce merupakan keniscayaan dengan profil masyarakat yang ingin mudah dan cepat. Tentunya hanya sarana e-commerce yang mampu melayaninya. Harga semakin murah dan pilihan produk yang beragam membuat masyarakat akan lebih senang belanja di kanal elektronik ini. Bagi pelaku bisnis yang masih belum menggunakan e-commerce, pelan-pelan akan semakin sulit berkembang bisnisnya karena akan kalah bersaing dengan pelaku bisnis yang sudah menggunakan e-commerce. Walaupun biaya investasi bisnis di e-commerce ini cukup besar, namun seiring waktu dan teknologi informasi yang semakin maju, maka biaya tersebut akan semakin kompetitif sehingga pelaku bisnis UMKM pun semakin merambah bisnis secara e-commerce. Nah, harapan kita bisnis e-commerce ini akan semakin meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, memudahkan pelayanan bagi semua stakeholder kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan produktivitas dan skill pelaku bisnis e-commerce. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih Pak Yosi. Baik teman-teman sekalian, demikian presentasi yang bisa kami tampilkan tentang e-commerce di Indonesia sebagai salah satu tugas akhir semester untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.